Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Zaki dari kelas PJKRB dengan NIM 25030150046. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang tolak peluru, salah satu cabang olahraga atletik yang mengandalkan kekuatan, teknik, dan koordinasi tubuh. Materi ini cukup mencakup sejarah, alat-alat yang digunakan, lapangan, aturan, dan cara melakukannya. Mari kita mulai dari sejarahnya. Pertama, tolak peluru berasal dari kebiasaan kuno manusia yang sering melempar benda berat untuk melatih kekuatan dan ketangkasannya, misalnya batu atau logam. Tradisi ini kemudian berkembang menjadi cabang olahraga resmi di Inggris pada abad ke-19. Sejak saat itu, tolak peluru masuk dalam cabang atletik dan dipertandingkan di Olimpiade modern pertama tahun 1896 untuk pria dan mulai dipertandingkan bagi wanita pada tahun 1948. Seiring perkembangan zaman, teknik tolak peluru juga mengalami kemajuan, mulai dari gaya meluncur atau glide hingga gaya berputar atau rotasional yang menggunakan atlet modern. Selanjutnya kita bahas tentang alat yang digunakan. Alat utama dalam tolak peluru adalah bola logam padat yang disebut peluru. Beratnya berbeda-beda. Untuk dewasa pria beratnya sekitar 7 kg, sedangkan untuk wanita dewasa sekitar 3 kg. Atlet juga menggunakan sepatu khusus dengan sol datar agar stabil di dalam lingkaran. Selain itu, beberapa atlet memakai pelindung pergelangan atau pita untuk mencegah cedera. Kemudian kita lanjut ke lapangan tolak peluru. Lapangan tolak peluru terdiri dari sebuah lingkaran dengan berdiameter 2,1 meter. Tempat atlet berdiri saat melakukan tolakan. Di bagian depan lingkaran terdapat papan pembatas atau stopboard sebagai batas kaki. Agar tidak keluar di depan lingkaran terdapat sektor pendaratan berbentuk kipas dengan sudut 34 derajat tempat jatuhnya peluru. Setiap tolakan yang jatuh di luar sektor tersebut dianggap tidak sah. Sekarang kita masuk ke aturan dasar dalam tolak peluru. Pertama, atlet harus memulai tolakan dari posisi diam di dalam lingkaran. Bola logam harus ditempatkan di antara leher dan bahu, lalu didorong, bukan dilempar. Selama melakukan tolakan, atlet tidak boleh keluar dari lingkaran atau menyentuh papan pembatas. Jika hal itu terjadi sebelum bola jatuh, maka dianggap gagal atau foul. Hanya tolakan yang jatuh di dalam sektor yang dihitung sah. Setiap atlet biasanya memiliki 3 kali percobaan, dan percobaan tolakan terjauh yang sah akan dicatat sebagai hasil terbaik. Baik, berikutnya kita bahas cara melakukan tolak peluru dengan teknik dasar. Langkah pertama adalah pegangan dan posisi awal. Bola diletakkan di atas pangkal jari dan ditempelkan pada leher bagian bawah rahang. Posisi tubuh membelakangi arah tolakan. Kaki dibuka selebar bahu dan lutut ditekuk sedikit. Selanjutnya adalah gerakan meluncur atau glide, dan dari posisi siap, dorong tubuh ke depan menggunakan kaki belakang sambil memutar pinggul dan bahu ke arah tolakan. Setelah itu, dorong bola dengan kuat dari leher menggunakan satu tangan sambil memanfaatkan tenaga pinggul, bahu, dan lengan. Lepaskan bola pada sudut sekitar 35-45 derajat agar mendapatkan jarak maksimal. Setelah bola dilepaskan, atlet harus tetap berada di dalam lingkaran sampai bola menyentuh tanah. Barulah boleh keluar dari bagian belakang lingkaran agar tolakan dianggap sah. Selain teknik meluncur, atlet profesional juga menggunakan teknik berputar. Teknik ini dilakukan dengan memutar tubuh satu
setengah kali putaran di dalam lingkaran. Sebelum mendorong bola, teknik ini membutuhkan keseimbangan dan koordinasi tinggi, namun menghasilkan jarak yang lebih jauh. Baik, berikut ini contoh videonya. Terakhir, mari kita bahas aspek keselamatan dan latihan. Sebelum melakukan tolak peluru, sangat penting untuk melakukan pemanasan, terutama pada otot bahu, pinggul, dan kaki. Pastikan area sektor kosong dari orang lain demi keamanan. Latihan kekuatan kaki, otot inti, dan teknik rotasi tubuh juga sangat membantu dalam meningkatkan hasil tolakan. Selain kekuatan fisik, teknik yang benar dan fokus juga menjadi kunci keberhasilan dalam cabang olahraga ini. Baik, sebagai penutup, tolak peluru bukan hanya tentang kekuatan semata, tetapi juga perpaduan antara teknik, keseimbangan, dan ketepatan gerakan. Dengan latihan teratur, disiplin, dan pemahaman terhadap aturan, siapapun bisa menguasai dasar-dasar tolak peluru dengan baik. Baik, mungkin itu saja penjelasan singkat dari saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.